Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan memasuki materi untuk bulan Februari dan tema kita hari ini adalah mengenai Fibonacci presentasi ya. Jadi presentasi Fibonacci yang akan kita bahas pada hari ini, dan tentunya materi ini mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar, tapi di dalam materi kita pada hari ini mungkin sedikit banyak kita akan compare beberapa strategi yang bisa diterapkan dengan menggunakan Fibonacci presentasi. Itu ya, kira-kira seperti itu. Oke, selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Sebelum kita memulai, saya menyampaikan kembali untuk disclaimer ya teman-teman, bahwa informasi yang saya berikan ini sebagai satu bentuk komunikasi untuk edukasi bagi teman-teman sekalian, dan sekaligus mengingatkan bahwa perdagangan finansial dengan menggunakan daya ungkit atau leverage mengandung tingkat resiko yang tinggi. Oleh karena itu mungkin trading tidak cocok buat semua orang ya teman-teman, hanya orang-orang yang siap untuk mengalokasikan dana dan kesiapan untuk menerima sebuah resiko di dalam melakukan perdagangan yang bisa bertahan di dalam dunia perdagangan. Oke, jadi sebelum mengambil keputusan untuk memasuki pasar, sebaiknya mempertimbangkan kembali tingkat risiko dan rasio dari reward-nya yang teman-teman inginkan ya. Karena kalau namanya cerita trading cuma ada dua, yaitu seberapa besar risiko yang sanggup kita terima dan seberapa besar imbalan yang kita harapkan. Dan tentunya hasil akhirnya akan menentukan apakah kita mendapatkan keuntungan atau kita mendapatkan kerugian atau bahkan kita mungkin bisa draw ya. Oke, baik teman-teman. Nanti sepanjang dari webinar kita pada sore ini, apabila terdapat gangguan, mohon kembali untuk mengecek device yang teman-teman gunakan. Kalau asalnya dari saya tolong diinformasikan ya. Dan saya percaya bahwa suara saya bisa ditangkap dengan jelas ya, dan layarnya bisa ditangkap dengan baik ya. Oke, materi kita pada sore ini tidak terlalu banyak, dan saya percaya kita hanya sebentar saja ya, tidak perlu sampai 1 jam deh ya kita selesaikan materi ini. Karena saya cuma membahas satu Fibonacci aja soalnya. Dan untuk turunannya saya tidak membahas secara ringkas, dan mungkin untuk kesempatan yang lain baru kita akan membahas turunan dari Fibonacci ya. Jadi hari ini kita khusus membahas tentang Fibonacci retracement. Baik teman-teman sekalian, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan mencoba untuk membantu Anda memahami materi kita pada sore ini bisa ditangkap dengan baik, dan saya akan usahakan untuk mencoba membantu Anda menjelaskan sesederhana mungkin. Oke teman-teman, ini adalah sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kegunaan dan bagaimana kita mendapatkan level retracement dari Fibonacci, teman-teman harus ketahui bahwa Leonardo dari Pisa inilah yang membawa ilmu perhitungan dari dunia Arab ke Italia pada tahun 1202 ya, kira-kira di tahun-tahun seperti itu. Jadi dia menerbitkan sebuah buku yang sangat terkenal, itu namanya Abaci ya, Liber Abaci, yaitu mengenai deret ukur yang pada akhirnya kita akan ketahui itu sebagai angka Fibonacci. Itu ya, angka Fibonacci. Pada akhirnya kita akan ketahui hal tersebut. Oke, teman-teman. Jadi yang seperti teman-teman ketahui di sini,
Fibonacci itu sebenarnya adalah panggilan orang ya buat Leonardo, karena Fibo itu adalah flag dari Filius Bonacci yang artinya anak dari Bonacci ya. Jadi Bonacci ini nama bapak dia, nama panggilannya ya. Nama panggilan bapaknya itu adalah Bonacci, artinya anak yang baik ya. Kira-kira begitu namanya, anak yang baik. Teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa lihat di Wikipedia. Saya juga mengambil source-nya dari Wikipedia. Teman-teman bisa membaca di sana ya. Jadi Bonacci ini adalah nama lain dari ayah Leonardo, yaitu Guglielmo atau biasa dikenal dengan William ya, yang berarti memiliki sifat yang baik. Ini hanya apa ya, pengenalan sesimpelnya aja ya, kira-kira pendeknya historinya. Oke, teman-teman, ini adalah deret angka Fibonacci yang kita ketahui dari angka 1. Jadi saya tidak akan membahas secara detail ya. Ini hanya ibaratnya hanya sebagai pengantar saja teman-teman, karena bagaimanapun kita akan belajar tentang penggunaan Fibonacci di dalam perdagangan. Ini hanya pengantarnya saja ya. Jadi deret angka Fibonacci yang seperti teman-teman lihat di sini dimulai dari angka 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 21, dan seterusnya hingga angka yang tak terbatas. Jadi setiap angka berkisar sekitar 1,618 lebih besar dari angka sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman yang pernah di bangku sekolah masih ingat kita pernah belajar tentang angka pi. Ya, angka pi itu adalah 1,618 dan di dalam dunia kita sebagian orang menyebutnya sebagai golden ratio yang berhubungan dengan sinergi yang terjadi di dalam nature maupun untuk semua yang ada ya, untuk geometri dan sebagainya. Oke, jadi setiap angka ini nanti kalau dibagi itu akan berkisar di angka 1,618 yang pada akhirnya kita kenal sebagai golden ratio atau pi ini ya. Ini sebutan untuk bahasa Yunaninya seperti ini, pi. Oke, teman-teman juga mungkin bertanya-tanya apa namanya level retracement itu diambil dari angka apa gitu ya. Sebenarnya angka retracement dari Fibonacci, alat pengukur Fibonacci itu bukan angka Fibonacci ya, tapi adalah hasil pembagian dari angka Fibonacci. Jadi level-level yang teman-teman lihat di sini ini bukan angka Fibonacci ya. Ini tetapi adalah hasil pembagian dari angka-angka Fibonacci. Teman-teman bisa melihat sini dari ukuran rasionya, 2 dibagi 3, 3 dibagi 5, 5 dibagi 8, dan sebagainya. Itu akan menghasilkan angka golden ratio ini ya, kira-kira mendekati golden ratio. Dan untuk yang 38,2 yang biasanya ini adalah hasil pembagian dari angka Fibonacci. Jadi ini sendiri bukan angka Fibonacci tetapi dihasilkan dari perhitungan matematika 2 dibagi 5, 3 dibagi 8, 5 bagi 13, maka kita akan mendapatkan level retracement yang biasa kita gunakan untuk menarik high low-nya di dalam perdagangan. Kemudian untuk mendapatkan angka 23,6 dan sebagainya didapatkan dari hasil pembagian ini. Tadi kan kita sudah mendapatkan dari angka Fibonacci itu kan mulai dari 0, 1,1 di mana 1 ditambah 1 akan menghasilkan angka 2, 2 ditambah 1 akan menghasilkan angka 3, kemudian 3 ditambah 5 akan menghasilkan angka 8, dan ditambah lagi akan menghasilkan, ini adalah deret ukurnya, semakin ditambah akan menghasilkan angka tersebut sampai tak terhingga gitu ya. Nah, ini adalah salah satu pembagiannya yang kita dapatkan di dalam tools perdagangan yang kita gunakan sekarang ini. Oke, atau kita juga bisa mendapatkan level tersebut dengan cara seperti ini ya. Teman-teman, dari angka 1 dikurang 0,61.8 akan menghasilkan 38,2 dan sebagainya dan seterusnya ya. Seperti ini ya. Dikurangi, dikali, dan dibagi dari angka tersebut akan mendapatkan level retracement yang kita pakai untuk saat ini ya.
dari akar kuadrat 0,618 juga akan menghasilkan 0,78. Ini ya sebagian orang menganggap ini adalah puncak dari retracement yang paling dalam, yaitu 0,786 gitu ya. Dan 0,6.618 adalah kebalikan dari 1.618. Biasanya untuk ekspansi dan sebagainya ya. Untuk ekspansi biasanya untuk ekstensinya ya 1618, kemudian untuk kuadrat dari 1618 akan mendapatkan 1.27 dan sebagainya. Jadi ini adalah rumus dari level yang kita dapatkan di dalam alat Fibonacci. Oke, mungkin kita tidak terlalu ribet-ribet membagikannya ya. Oke, semuanya sudah ada. Semuanya sudah bisa kita dapatkan dengan mudah. Oke. Oke, sebagai di sini saya sudah memberikan sebuah contoh sederhana. Jadi Fibonacci retracement ini sering digunakan sebagai bagian daripada strategi perdagangan. Jadi pedagang biasanya akan mengamati level-level yang ditarik dari titik tertinggi dan titik terendah untuk mencari pantulannya di level apa gitu ya. Karena di level-level tersebut akan menjadi area support dan resisten yang potensial apabila ada kemungkinan pembalikan tersebut di daerah tersebut ya. Dan tentunya pada level-level tersebut harus ada beberapa filter yang kita gunakan sebagai katalis untuk menentukan apakah pemantulan tersebut adalah sebuah lanjutan dari tren sebelumnya. Jadi kita menggunakan alat bantu yang lain. Ya. Jadi kebanyakan pedagang menggunakan strategi ini untuk mengantisipasi bahwa harga memiliki probabilitas tinggi untuk memantul pada level tersebut ya. Itu yang biasa kita gunakan. Tetapi tentunya kita harus menyadari bahwa tren yang dalam mengukur menggunakan alat tools Fibonacci kita harus melihat tren yang berlangsung. Itu tren sebenarnya itu tren apa gitu ya. Jadi jangan bertolak belakang dengan tren aslinya. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini, saya membuat sebuah contoh di sini dari puncak poin A ditarik ke puncak poin B, dan nanti sebagian pedagang akan mengharapkan pantulan pada level 38 atau dia jatuhnya di 50 atau jatuhnya di 61. Jadi ya tergantung ya, nanti jatuhnya di level berapa selama kita mengetahui bahwa yang kita tarik itu adalah implikasi dari tren sebelumnya yang sedang berlangsung. Jadi kita hanya mencari diskonnya di level 38, 50 atau 61, bahkan kalau dia bisa lebih di angka 78.6. Kemungkinan pembalikan meningkat jika ada pertemuan sinyal teknikal pada harga mencapai level Fibonacci. Indikasi teknis populer lainnya yang digunakan bersama dengan Fibonacci termasuk price action. Jadi memang ada hal yang perlu kita perhatikan pada level-level pemantulan. Apakah pada level 38, 50, dan 61 memiliki pola pembalikan atau pola reversal secara price action. Atau barangkali kita bisa menggunakan alat bantu yang lain dengan menggunakan seperti yang saya gambarkan di sini, bisa menggunakan volume, bisa menggunakan osilator momentum, seperti RSI, stokastik, MACD dan sebagainya, atau menggunakan ADX atau ATR, dan rata-rata pergerakan yaitu moving average. Oke teman-teman, jadi template ini saya tidak membuat banyak template, mungkin saya lebih banyak tampilkan di dalam MetaTrader ya. Ini hanya suatu template saja. Kemudian selanjutnya adalah Fibonacci ekstensi ya. Jadi kalau kita ngukur untuk retracement, kita biasanya tarik searah dengan tren. Kalau memang trennya lagi turun, kita tarik dari titik atas ke titik bawah, maka kita akan mendapatkan retracement. Tetapi untuk perpanjangan atau kelanjutan tren itu sebagai target
itu adalah sebuah ekstensi dari Fibonacci retracement yang mana kita harus menarik ulang ya. Kalau kita tariknya biasanya dari titik 0 atas ke bawah ya. Kalau untuk mendapatkan ekstensinya, kalau teman-teman tidak tambahkan level, ini penarikannya harus diputar ya. Fibonacci-nya itu harus diputar. Yang tadinya kita tarik dari atas ke bawah, untuk mendapatkan ekstensinya kita harus menarik dari titik bawah ke titik atas. Nah, ekstensinya Fibonacci yang diturunkan dari rasio ini di luar level retracement Fibonacci 100 ya. Jadi perhitungannya itu yang tadi ya, di 1.382, 161.8, kemudian 2.328, 2.618 dan 3.238, kemudian 3 poin. Yang penting perpanjangannya ya, makanya disebut sebagai ekstensinya. Nah, tujuan dari ekstensi ini biasanya dipakai buat menetapkan target kita ya. Oke, tapi ya target yang paling pendek biasanya di angka 1.618 ya. Agak maksimum di 2.618 ya, 2 kalinya ya dari pengukuran tersebut. Perpanjangan Fibonacci atau Fibonacci ekstensi ini terdiri dari level yang ditarik dari luar level standar 100 dan dapat digunakan oleh trader untuk memproyeksikan area yang menghasilkan atau potensi untuk keluar ya, dari pasar sebagai target ya. Nah, yang pada umumnya yang saya ketahui sih orang kebanyakan yang paling pendek gunakan di angka 161.8. Meskipun perpanjangan tersebut bisa sampai ke 261.8 dan ya lebih untuk swing itu bisa ke 423 ya, bahkan ke angka 500-nya di situ. Itu untuk yang panjang. Jadi bisa-bisa aja ya, tetapi biasanya sih sudah terjadi berkali-kali gelombang untuk mencapai ke area 400-an itu sudah kita harus melakukan pengukuran ulang ya. Jadi tidak bisa menggunakan pengukuran awal lagi. Karena di sepanjang perjalanan harga sudah membentuk gelombang naik dan gelombang turun yang tentunya bisa kita gunakan juga untuk pengukuran. Jadi ya ibaratnya kita tidak menggunakan Fibonacci sebagai klasternya ya. Jadi nanti ada penambahan pada pengukuran pada sisi atas dan sebagainya. Ini juga sama ya, teman-teman. Grafik di samping ini adalah Euro USD. Kita dapat melihat bahwa titik awal, titik 0, teman-teman, ini adalah titik 0-nya ya. Ini titik 0-nya di sini. Kemudian kita tarik saja sampai di angka 100. Ini saya tarik sebagai impulse wave ya yang saya tarik ya. Jadi impulsnya yang saya tarik dari pasangan Euro USD time frame daily. Oke, yaitu kalau kita sudah tarik, mungkin yang tadinya kita tarik untuk mendapatkan retracement, sekarang kita sudah harus tariknya dibalikkan ya Fibonya. Tapi sebenarnya kita tidak perlu sih memutarbalikkan cara pengukurannya. Teman-teman bisa tambahkan level ya di properti dari Fibonacci itu, nanti bisa ditambah levelnya ya. Cuma tambah levelnya nanti menggunakan dimulai dengan angka minus, angka minus yang kita pakai. Jadi kita nggak usah mengukurnya, nggak usah bolak-balik ya. Jadi nanti di bawah angka 100 ini di parameternya, parameter dari Fibonacci itu kita bisa gunakan minus, misalnya minus 23, minus 0,2336, minus 0,236 nanti bisa akan muncul garis, atau minus 0.382, nanti di bawahnya itu akan keluar garis lagi. Jadi nggak usah dibolak-balik penarikannya ya, itu langsung bisa kita pakai. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, saya menarik dari apa ya?
dari penarikan dari atas ke bawah karena saya penarikan atas ke bawah. Jadi saya ngukurnya dari sini, di sini ya. Saya balikkan penarikannya untuk mendapatkan perpanjangan 161.8 di sini. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang Elliott wave, kita juga sudah belajar tentang Wolff wave, dan kita barusan minggu lalu kita sudah belajar tentang harmonik yang kesemuanya itu sebenarnya berkaitan dengan Fibonacci untuk mengukur ekstensinya ya, untuk mendapatkan ekstensinya, untuk mendapatkan retracement-nya, kita semuanya pakai angka Fibonacci. Oke, teman-teman, ini sudah kita pelajari dari minggu lalu dan minggu sebelumnya. Kebetulan kita memang untuk angka gelombang itu kita rapatkan satu barisan di dalam materi yang sama supaya kita tidak terlampau jauh perbedaan materinya dari minggu satu ke minggu yang lain. Oke, teman-teman, ekstensi Fibonacci juga biasa digunakan untuk pola grafik seperti simetris, ascending, descending, triangle. Oke, jadi sesudah kita menemukan polanya, teman-teman tinggal ukur saja sebagaimana layaknya kita mengukur untuk mendapatkan ekstensinya ya. Perpanjangannya bisa jatuh di 161.8. Jadi kita ngukurnya dari di sini ke sini, nanti ya targetnya di yang paling dekat ya 1618. Jadi ekspansinya nanti bisa ke 2618. Oke, itu hanya seni pengukuran saja ya. Kalau buat saya itu seni pengukuran saja karena Fibonacci itu bukan sebagai strategi, tetapi harus dipadukan dengan alat bantu yang lain ya. Jadi ya kalau gunakan Fibonacci buat apa ya? Buat pemula itu bukan alat tunggal yang bisa kita jadikan strategi karena fungsinya hanya untuk mengukur pembalikan persentasinya ya. Dan untuk mengukur target lanjutannya di situ. Jadi fungsinya itu bukan sebagai strategi alat strategi ya, bukan indikator. Jadi fungsinya hanya sebagai alat bantu ya, sebagai alat bantu pengukuran. Bagaimanapun ya harus didasarkan pada beberapa pemahaman kita di dalam price action, support resistance, supply dan demand atau equilibrium maupun konsolidasi yang sedang berlangsung pada pasar, apakah trennya sedang tren sideways atau tren lanjutan berupa bullish trend maupun bearish trend ya, itu semuanya itu tidak terlepas dari namanya pengamatan kita sebagai pedagang. Oke, ini teman-teman yang kemarin kita bahas tentang harmonic pattern, saya hanya ambil contoh sampelnya aja. Teman-teman juga sangat familiar sekali karena sudah saya jelaskan dari berbagai macam pola, dari pola Gatley, pola kupu-kupu, pola kelelawar, pola kepiting, dan sebagainya ya. Semuanya itu berkaitan dengan Fibonacci pengukurannya. Oke, cuma saya sih mungkin kalau materi ini terlalu berat, karena untuk menggambar A, B, C, D, dan sebagainya sebenarnya tidak perlu seperti itu ya. Sebenarnya kita cuma perlu mencari pola A, B, C, D-nya aja, nggak usah ditarik macam-macam ya. Untuk dapatkan ukurannya itu nggak usah serumit ini ya. Tinggal kita mencari. Dan khususnya untuk Wolff wave juga saya telah sampaikan tidak usah serumit itu. Kita tinggal mencari pantulan yang ketiga saja. Pada pantulan ketiga itu apakah terjadi penembusan trendline atau tidak. Karena kalau penembusan trendline itu biasanya gelombang akan berkembang ya. Dan di titik ketiga itu sebenarnya adalah suatu proyeksi harga yang kemungkinan besar akan terjadi pemantulan. Sama saja dalam bentuk gelombang yang dikembangkan oleh Gatley maupun oleh Wolff dan sebagainya, itu semuanya berkaitan dengan Fibonacci retracement. Itu ya teman-teman. Untuk materi harmonic pattern sudah kita sampaikan pada minggu lalu, cuma saya belum sempat menguploadnya ke YouTube. Nanti kalau saya sudah ada waktu, nanti saya akan upload kembali tentang kaitan Fibonacci levelnya, seperti teman-teman bisa lihat di sini. Kalau pola-pola ini hanya untuk mempermudah pedagang untuk melihat pola ini cenderungnya pola apa dan sebagainya. Oke.
Ini hanya menambah wawasan kita ya di dalam dunia perdagangan supaya kita nggak bodoh-bodoh amat lah, kira-kira begitu ya. Oke, teman-teman. Oke, kita langsung ke MetaTrader ya. Lebih enak kita bahasnya ya. Kita langsung ke MetaTrader saja ya. Saya hidupkan apa dulu ya? Hidupkan MetaTrader sebentar. Kita simpel-simpel aja ya, nggak usah ribet-ribet. Bentar ya, kita lagi buka itu. Oke, ini ada yang bertanya apa sih? Untuk pemakaian double Fibo apakah bisa dengan berlawan atau searah? Yang penting sebenarnya kita tahu levelnya aja sih. Kalau kita sudah tahu levelnya sih nggak masalah sih. Kalau sudah kita tahu levelnya sih nggak masalah. Bentar deh, saya tunjukkan dulu ya. Saya tunjukin dulu. Tadi saya sudah singgung soal yang berkaitan dengan pertanyaanmu double Fibo itu apa ya? Kita tinggal tambahkan aja ya di parameternya. Jadi kita nggak usah bolak-balik. Yang penting kita tahu level deh. Di sini ya, teman-teman. Misalnya sekarang saya lagi default kan ya, saya default kan tampilannya seperti ini ya. Default kan tampilannya seperti ini ya. Defaultnya ya, tampilannya seperti ini. 0, 23, 38.2, 50, 61.8, 70. Ini bawaannya. Di sini biasanya ditambahkan 78.6 ya. Itu bisa ditambah di sini di parameternya. Oh, di level ya. Ini 078.6. Mau dikasih angka juga boleh. 78.6. Kemudian untuk perpanjangannya, ekspansinya, untuk ekspansinya ya, untuk ekspansinya. Nah, ini kan ekspansinya ke atas ya, di atas angka 100 kan, di atas angka 100. Jadi misalnya kalau kita untuk mengukur retracement-nya kan kita tariknya begini ya. Kita untuk mengukur retracement, misalnya sekarang lagi turun nih ya, itu kan tarik dari titik bawah ke paling bawah ya. Untuk mendapatkan level retracement-nya apakah dia jatuhnya di 38, 50, 61 atau 78.6. Nah, teman-teman, sedangkan untuk ekspansinya ada di atas angka 100. Jadi mau tidak mau kalau ini adalah sebuah penerusan tren dari tren yang baru terbentuk ini, biasanya harus diputar ke angka nolnya di atas jadinya ya, nolnya di atas, 100-nya di bawah untuk mendapatkan ekspansinya. Untuk mendapatkan ekstensinya di bawah kan 161 lah 261. Nah, tinggal diubah aja ya, tinggal ditambahkan aja deh, nanti nggak usah dibolak-balik lagi. Yang seperti yang tadi bilang double Fibonacci atau apa istilahnya kan, nah, tinggal begini aja deh, tinggal ditambah di sini ya. Di levelnya tinggal tambah minus 0,
38.2. Nah, di sini kamu boleh tulis karena dia di bawah 0 ya, nggak usah tulis minus lah ya. Tulis saja 38.2. Itu kan double jadinya kan. Kemudian ya 0,50 itu juga minus ya, tulisnya minus 0,50. Kemudian sini tulis angkanya 50. Kemudian apalagi minus 061.8. Kemudian di sini 61.8. Kemudian angka 100 barangkali minus 1. Minus 1 di sini tulis angka 100. Ya, kira-kira lah bisa dibuat seperti ini ya. Nanti akan tampil seperti ini. Oke, jadi ukurannya sama aja. Jadi angka 100-nya, angka 0-nya di tengah ya jadinya ya. Angka 0-nya. Jadi nggak usah ditarik-tarik lagi. Jadi ibaratnya kalau terjadi penurunan untuk emas, kalau kita ukur ini sebagai retracement untuk ekstensinya bisa jatuhnya di 38 atau 50 atau 61.8 karena kita sudah mengambil garis tengahnya. Tapi sebagian orang juga bisa mengukur secara gelombang seperti yang kita pelajari dari gelombang-gelombang Gartley, gelombang-gelombang apa yang namanya William juga ya, teman-teman juga ini sudah bisa untuk mengukur pemotongan gelombang ya yang naik gitu ya. Jadi sementara kita bisa menganggap ini adalah pola ABC yang sedang terbentuk gitu ya. Jadi ibaratnya seperti ini. Ibaratnya seperti ini adalah gelombang A, ini gelombang C, dan kita ngarapin gelombang C misalnya kan, A, B, C, harapannya kan begitu misalnya ya, contoh ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah perpanjangan atau ekstensi dari Fibonacci retracement, perpanjangan ya. Dengan catatan kita misalnya kalau untuk penarikannya biasanya untuk ekstensi kan bukan dari atas ke bawah untuk cari retracement lagi, tapi untuk mendapatkan ekstensinya. Biasa penarikan dari bawah ke atas, di luar angka 100. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, tapi karena berhubung kita sudah menambahkan level yang nggak usah diputar-putar lagi ya. Oke, nah di samping itu untuk ekstensi mungkin sebagian orang juga menggunakan Fibonacci ekspansi ya. Ekspansi berarti dia tuh mengukurnya dari titik nolnya sih sebenarnya. Mana ya? Objek. Ini untuk ekspansi ya. Jadi yang perpanjangan tadi itu ekstensi, yang ini ekspansi ya atau expansion. Jadi dia ambil dari titik retracement yang digunakan. Jadi bisa tarik dari atas ke titik bawah yang ditarik ke koreksinya. Maka kita akan mendapatkan ekspansi dari level, sebenarnya sama aja sih ya, penggunanya sama aja sih. Di level 61 yang pada umumnya berada di angka 100. Jadi ibaratnya di sini tuh sebagai titik nolnya ya, titik koreksinya dari dari titik koreksinya yang diambil, retracement yang diambil. Modelnya seperti ini ya. Biasanya jatuhnya di angka 61.8 itu yang paling dekat. Untuk ekspansinya bisa jatuh di angka 100 biasanya. Oke. Nah itu untuk Fibonacci, untuk retracement. Teman-teman, tadi saya sudah sajikan pengukuran level-level itu sebenarnya bukan angka Fibonacci, tetapi hasil perkalian, pembagian dan pertambahan ataupun pengurangan dari angka-angka Fibonacci. Jadi level Fibonacci tools itu bukan angka Fibonacci ya, tapi hasil matematika perhitungan dari angka-angka Fibonacci. By the way, teman-teman misalnya di sini untuk mengukur secara retracement kan kalau dia turun kan kita tarik dari atas ke bawah kan untuk dapatkan retracement kan begitu, entah di 50. Nah, bedanya level-level itu tentu saja kalau kita mengukur pada time frame kecil, level 50 mungkin masih dihitung sebagai level yang sebagian besar di pedagang besar mengatakan itu adalah level discount. Oke. Biasa kalau lebih kuat ke golden number-nya di situ.
Nah, sebagian juga orang untuk mengambil ekspansi atau extension dari breakout ya teman-teman, mengambil ekstensi dari breakout. Misalnya tarik dari breakout di sini, dari titik breakout sampai ke titik bawah untuk mendapatkan level ekspansinya. Sama aja sih ya, menurut saya sih itu sebenarnya sama aja karena dia cuma alat bantu. Sepanjang kita mengetahui bahwa ini adalah penunjukan ekspansi atau target yang bisa kita gunakan sampai di berapa sih nanti itu kira-kira harga akan bergerak. Nah, itu diambil dari potongannya ya, dari daerah breakout seperti ini. Ambil potongannya dari tarik ke sini, yang penting dia ada breakout bisa digunakan ya. Di breakout di sini kan bisa digunakan. Oke, jadi pemakaian alat ukur ini sangat fleksibel ya. Sangat fleksibel ya. Misalnya dalam bentuk yang gelombang seller yang dimakan oleh buyer ini kan sudah namanya pergeseran minat. Ya masalahnya buyer di sini mau melanjutkan berapa persen kira-kira begitu. Apakah 100%, total 100% dari total kenaikan dia atau sebagainya. Kalau saya tidak menggunakan level ya mungkin saya buat gambar seperti ini ya. Berapa kali sih naiknya? Dari total kenaikan dia berapa sih? Kan kira-kira begitu ya. Apakah berapa kali dia? Nah, itu biasanya diukur secara Fibonacci. Gitu ya. Jadi untuk retracement sendiri merupakan harga diskon atau pada gelombang kedua atau gelombang keempat di dalam teori wave gitu ya. Itu biasa digunakan. Meskipun teman-teman selain dari pemotongan gelombang kita bisa gunakan, kita juga bisa mengukur total dari akumulasi pedagang histori perdagangan dia yang terukur. Cara seperti ini juga bisa ya, nggak ambil potongan ini, tetapi ambil semua akumulasi dari candle ini. Itu juga bisa kita gunakan sebagai acuan ya. Masih dia masuk pasar, dia mengendalikan pasar. Oke, sekarang kita udah tahu dia kendalikan pasar. Nah, dia mau keluarnya di mana? Di level mana sih dia harus keluar? Kan gitu ya. Jadi ya sebagian orang menggunakan 161, 261, ada yang lebih sampai 300, 423 dan sebagainya. Nah, level-level ini tentunya harus apa ya? Harus ada koneksinya pada level harga di sampingnya ya. Misalnya 261 kita ketika terjadi breakout kita tempatkan targetnya di 261 ini masuk akal nggak, logis nggak kira-kira begitu ya. Nah, 261 itu harus kita sandingkan ke samping. Ada sesuatu nggak di situ misalnya di sini? Oh, ada high atau support masa lalu mungkin bisa dijadikan acuan di daerah sini ya. Oh, ini support, ini resistance. Oke, 261. Maka taruhlah TP di situ 261 ya. Tentunya dalam perjalanan membutuhkan waktu ya, teman-teman. Tapi ya pada umumnya orang mengambil pada target di 161. 161 ini sudah oke lah ya, kira-kira begitu ya. Jadi untuk yang double-double tadi sama aja, itu cuma alat ukur saja ya, alat mistar aja, bukan sebagai alat untuk sebagai alat strategi. Kayak meskipun ya sebagian orang menganggap ini ya bisa digunakan untuk strategi. Itu buat saya sih fun-fun aja, nggak jadi masalah. Nah, sementara penggunaan dari retracement, misalnya teman-teman, penggunaan retracement misalnya teman-teman sudah mendapatkan yang namanya breakout secara gelombang seperti ini. Ini kan naik, ini turun ya. Oke, katakanlah sampai di sini. Nah, biasanya kita mengukur sesuai dengan arahnya kan, dari titik 100 tarik ke titik 0 di sini untuk mendapatkan retracement. Oke, retracementnya di mana? 38, 50, 61. Nah, bagaimana kita akan tahu bahwa di level 38, 50, dan 61 akan terjadi pemantulan? Kan gitu ya. Maka kita harus minimal melihat ke samping apakah ada sesuatu di sini, atau barangkali kita bisa menggunakan alat bantu berupa stokastik barangkali, atau alat bantu yang lain. Apakah di sini memasuki level jenuh beli, atau RSI bisa digunakan pada level ini, cocokkan dengan daerah sini, ini gitu ya.
Apakah ini termasuk daerah jenuh beli, overbought di sini atau tidak? Atau yang menggunakan barangkali menggunakan RSI. Oke, apakah RSI ini menunjukkan zona-zona tersebut? Oke, apakah level-level tersebut berkaitan, level retracement itu berkaitan dengan area overbought di sini? Kira-kira begitu ya? Oke, jadi bisa menggunakan juga alat bantu yang lain, barangkali MA misalnya, untuk mendapatkan benar nggak sih ini harga diskonnya di 38 atau 50, ada pendukung lain nggak sih? Kira-kira begitu ya. Kalau secara indikator ada nggak sih alat bantunya? Atau barangkali teman-teman yang tidak terbiasa dengan indikator mungkin bisa menggunakan open price atau high low ya. High low. Karena kebetulan saya ngambilnya sekarang ini di 4 jam, tentu saja 4 jam itu yang jadi ukurannya nanti adalah high low mingguan atau open mingguan dan sebagainya, atau juga menggunakan supply demand dengan berdasarkan daerah base, yaitu berupa candle-candle kecil, itu juga bisa dijadikan rujukan. Sehingga ketika harga pada level tersebut, kita akan mencari pola. Ada nggak kemungkinan 38 ini ambil posisi turun? Ada nggak pola reversalnya ya? Kira-kira begitu. Ada nggak pola retestnya? Ada nggak pola reversalnya seperti ini atau enggak gitu ya? Oke, apakah dia membentuk pola momentum atau dan sebagainya lah. Jadi Fibonacci itu bukan sebagai alat yang hanya bisa dipakai secara tersendiri ya. Jadi ya teman-teman bisa nge-mix-nya dengan parameter yang lain atau katalis yang lain ya. Oke, dan di samping itu barangkali teman-teman juga apa ya? Ketika ada berita ya teman-teman, ada berita katakan atau tidak ada berita, sebenarnya kita juga bisa mengukur per satu candle. Nah sekarang yang di 1 jam ini kita melihatnya kan polanya pola turun ya. Ini pola yang sangat jarang terjadi karena dia membentuk double tower ya di sini ya. Ada 2 puncak yang kita lihat. Ini polanya agak jarang terjadi. Pola demikian itu pola yang paling jarang terjadi. Dan ini biasanya identik dengan pola turun. Nah, ini mungkin apa ya teman-teman, karena pasar lagi mencari keseimbangan karena nanti malam kan ada laporan CPI ya, laporan inflasi Amerika. Nah, di dalam candle-candle karena faktor data ekonomi itu juga bisa kita ukur ya, jatuhnya mau di mana nih. Kita ngukur satu candle juga boleh seperti ini ya. Kira-kira 16 sampai enggak sih? Ya gitu ya. Nah, jatuhnya biasanya di lanjutannya di 161 itu juga sering terjadi. Dan kita juga bisa mengukur candle-candle yang dominan ya. Candle-candle dominan seperti ini atau candle momentum kita juga bisa mengukur, tidak mesti sampai di ujungnya ya. Hanya candle yang dominan yang kita ukur, karena kalau candle dominan itu biasa menggambarkan itu adalah pemain besar gitu ya. Kita biasanya ngikut kapal yang besar kan gitu ya, ngikut bank ya. Bisa tempatkan kalau ini sebagai tren ya, bisa nanti jatuhnya di 161, 261 dan sebagainya. Oke, jadi ya tergantung siapa yang ngukur ya itu ya. Tergantung siapa yang ngukur. Jadi apa namanya? Bisa digunakan dalam berbagai model dan bentuknya. Atau saya cuma karena sebab pin bar dan saya melihat ini sebagai pola naik misalnya, saya juga bisa mengukur pin bar ini aja dari titik tertinggi ke titik terendah untuk mendapatkan levelnya ya teman-teman. Untuk mendapatkan level apakah dia ada 161, 261 dan sebagainya. Jadi fleksibel sekali ya teman-teman. Karena tujuannya dari alat ukur. Oke, ada yang mau ditanyakan karena saya hanya sampaikan Fibonacci retracement pada kesempatan ini dan penggunaannya ya.
Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat misalnya untuk apa ya? CPI berarti berkaitan dengan USD Index hari ini. Dia berkaitan dengan USD Index. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari USD Index. Kalau saya ukur dari titik terendah ke titik tertinggi, sebenarnya ini sudah identik dengan level retracement ya. Sudah identik dengan level retracement. Saya coba kasih cat yang kosong. Nah, teman-teman, saya tarik dari titik terendah, katakanlah di sini ya sebagai titik terendah, saya tarik ke atas. Nah, ini sudah masuk di bawah level 50. Oke, untuk USD index ini sudah jatuh di level 50 ke bawah dan harga bertahan cukup lama di sini ya, teman-teman. Cukup lama di level 50. Nah, kalau kita lihat menggunakan misalnya RSI ya, misalnya saya buka di time frame daily, kondisi ini sudah sangat oversold waktu itu ya, sudah sangat oversold waktu itu. Dan kalau kita lihat di apa namanya di weekly ini juga sudah memasuki zona oversold, jenuh beli, zona jual ya, memasuki jenuh jual ya di situ. Oke, ini yang saya lihat dari weekly teman-teman. Ini identik sekali dengan untuk retracement ya, global retracement ya. Sekayaknya sih sudah memasuki fase konsolidasi untuk menguat kembali kepada tren sebenarnya. Oke, ini 50 ya. 50 ini kalau kita lihat ke samping ini dia terhalang sama rentetan dari harga sebelum ini sesudah pandemi ya di sini ya. Sesudah pandemi. Ini ya puncak sesudah pandemi itu di sekitar bawah level 50 sudah terjadi pemantulan di situ. Oke, dan kalau kita lihat dari kenaikan dalam beberapa ini di sini sepertinya mewakili gelombang, mewakili tren yang akan datang karena dia muncul di daily 3 candle berturut-turut ya. Biasanya dengan model atau tipikal dari model candle seperti ini biasa akan terjadi koreksi ke sisi bawah minimal dan baru nanti bisa berangkat ke sisi atas di situ. Nah, kalau tampilan dari 3 candle di daily seperti ini juga kita bisa jadikan sebagai rujukan bahwa ini adalah wakil tren yang akan membawa harga ke sisi atas. Teman-teman bisa gunakan tarik 3 candle ini untuk mendapatkan proyeksi harga ke depan, retracement-nya di mana, proyeksi harganya di mana. Apakah nanti proyeksinya di 161 untuk ekspansinya, apakah dia di 261 gitu ya. Nah, baru dicek di 161 ke sebelah kirinya ada apa. Dicek sebelah kirinya ada apa. Oh, ada resisten. Make sense. Harga itu suatu saat akan sampai di sana. Kemudian yang di 261 tarik ke samping, ada apa di masa lalu di sini ya, kurang lebih ya. Apakah ada konsolidasi seperti ini? Di 261 ya, 261 kira-kira seperti di sini. Jadi kita lihat di sini ada support kah, ada resisten masa lalu kah, seperti ini. Ini merupakan daerah SBR support dan resisten yang bisa dijadikan rujukan kalau terjadi kenaikan indeks ya probably bisa apa ya, bisa ke zona itu ya. Ya tentu saja dia sebelum sampai 261 bisa stay dulu di 161 dulu ya, 161 dulu. Gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu untuk ekspansinya ya. Nah, itu kan tadi koreksinya kan 50% ke bawah. Nah, kalau kita nggak mau mengukur seperti ini, kita agak sedikit melawan counter ya. Cara pengukurannya juga bisa dari titik ke atas ke titik terbawah ya. Kira-kira seperti ini di level ini ya kurang lebih di level 50 atau di 38 plus minusnya seperti itu. Nah, berhubung dia sudah muncul 3 buah candle seperti ini, 3 buah candle putih di sini, kita bisa ambil contoh yang lain barangkali ya untuk mendapatkan
meskipun tidak persis sama ya, barangkali bisa juga seperti 3 candle yang ada di sini. Oke, 1 2 3 ya, tidak persis benar. Dan itu adalah sebagai permulaan ya, teman-teman bisa lihat di sini. 3 buah candle, 1 2 3 yang putih. Teman-teman bisa ngukur tuh, ngukur 3 candle itu, tarik aja di 261, 161 ya. Benar nggak sih harga akan berhenti di 261 atau di 161? Yang 3 candle itu ya, yang 3 candle itu. Baik dalam kondisi naik pun maupun dalam kondisi turun. Nah, di sini juga kelihatan sekali, di sini ada 3 candle, meskipun tidak bagus susunannya, yang bagus memang susunannya itu tidak menyambung seperti ini ya, harus dia ukuran candlenya harus cukup normal. Yang 3 seperti di sini, nah itu bisa kita gunakan karena itu adalah akumulasi dari buyer yang mungkin jatuhnya nanti di 161 dan 261 seperti ini. Di 161 dan di 261 itu bisa kita gunakan. Oke ya. Yang penting kita dapatkan dia itu 3 apa enggak ya. 3 candle atau enggak. Biasanya seperti itu sih. Nah, ya mudah-mudahan ini seperti ini konteks harganya bisa karena kita belajar dari pola yang berulang kan. Ini 161 261 atau barangkali yang ini teman-teman ya. Jatuhnya nanti di 261. Ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Yang penting ada alat apanya? Ada filter lainnya ya. Oke, itu dari indeks ya yang bisa kita jadikan rujukan untuk ukur. Sekarang kita coba lihat kepada emas misalnya ya, contohnya bisa emas. Dari penurunan kemarin yang kita lihat pada hari apa itu ya, beberapa waktu yang lalu, ini ya, 1, 2 ini kekuatan ini bisa kita ukur sebenarnya. Oke, bisa kita ukur jatuhnya apakah di 161 atau 261. Ya 261 ya, kelihatan 161 261. Jadi bukannya Fibonacci-nya hebat, bukan, tapi itu adalah golden ratio. Itu adalah angka pi-nya yang memang terukur ya. Ya, sebagian orang mengatakan itu adalah angka Tuhan. Karena apa ya? Kelihatannya ajaib begitu ya, tapi ya memang itu hasil dari pembagian Fibonacci. Sementara angka tersebut itu bukan angka Fibonacci, cuma di dalam Yunani itu dikasih angka pi ya, 161. Iya 161 atau 61,8. Dan yang yang sekarang kita lihat ini, apakah pengukuran ini bisa kita jadikan rujukan seller ini? Menurut saya itu tetap bisa. Teman-teman bisa ngukur ya totalnya ini. Kalau terjadi penurunan jatuhnya di mana ya? Anggap saja di 161 atau 261. 161 261 itu berada di sini. Oke, di 161 atau 261 kita lihat ke samping ya. 161 261 kita lihat ke samping. Nah, ada nggak alasan bagi harga untuk berhenti di sini? Gitu ya. Ada alasan nggak harga berhenti? Contohnya ya, contohnya aja ya. Contohnya seperti itu. Oke, teman-teman, kalau kita tarik penarikan dari titik terendah ke titik tertinggi dari emas untuk saat ini ya, probabilitas memang jatuhnya nanti di angka 38,2 ya. Nah, teman-teman tarik dari titik ke bawah ke titik ke atas ini nanti ya probabilitasnya memang jatuhnya di 38,2. 38,2 di sini di level di sini
38.2 paling nanti dilihat ke samping ada sebab yang lain atau enggak ya. Dan teman-teman yang menggunakan indikator mungkin di level tersebut sudah memasuki daerah jenuh jual. Misalnya saya menggunakan RSI, mungkin nanti dia jatuhnya di daerah jenuh jual ya. Pantulannya nanti di sini bisa jadi ya, bisa jadi seperti itu. Nanti baru berangkat untuk ke sisi atas kembali. Oke. Jadi bisa digunakan mengukur sekumpulan dari buyer atau seller, bisa digunakan untuk mengukur satu candle, bisa digunakan untuk mengukur pada periode berapapun, gitu ya. Misalnya kalau kita dapatkan level 15 menit di retracement 38%, tentu akan berbeda kekuatannya dibandingkan dengan 38.2% di time frame besar, di weekly atau daily ya. Jadi level tersebut berbeda ya, tergantung daripada periode dan kepentingannya di situ. Seperti sekarang misalnya teman-teman bisa, ini saya bukanya di 15 menit ya untuk saat ini. Saya ukur dari titik terendah ke titik tertinggi nih jatuhnya ya, teman-teman bisa jadikan rujukan 161 ini untuk exit dulu, kayak punya pola sell misalnya sini ya. Oke. Nah, untuk retracement di mana sih? Untuk 15 menit saat ini lagi breakout ke sisi bawah, saya mau gunakan Fibonacci, gimana caranya nih? Oke, saya sementara melihat seperti ini. Oke, saya tarik ini dari titik terendah ke titik kira-kira pantulan di mana sih gitu ya? Pantulan di mana sih? Apakah dia akan berlanjut sampai ke bawah? Kalau dia berlanjut sampai ke bawah, berarti ini jatuhnya di level saat ini adalah 61.8 misalnya. Di sini titik terendah tarik ke titik tertinggi kan sudah ngetes di 61 dan di 76.8. Jadi harus perhatikan polanya, pola yang terbentuk itu pola apa? Oh, lagi bentuk pola turun misalnya. Jadi kita cenderung melihat sebagai penurunan untuk ekspansinya berapa. Jadi kalau kita bisa mengukur seperti ini, kita juga bisa mengukur seperti ini hanya untuk mencari ekspansinya di 161 atau untuk cari retracement-nya bisa ditarik seperti ini. Macam-macam ya cara ngukurnya. Oke. Bisa untuk retracement-nya berapa, nanti ekspansinya udah bisa berapa. Ya tergantung dari periode waktu yang digunakan ya, teman-teman. Jadi sangat fleksibel sekali, nggak usah kaku kalau pembukaan pemakaian, tergantung dari panjang gelombang nih, panjang gelombang di sini, itu bisa kita jadikan pengukuran dengan alat bantu. Nanti fungsinya adalah untuk mencari harga diskon separuhnya berapa ya, 30%-nya berapa, 61%-nya berapa. Karena membeli harga diskon tentu saja akan mengurangi besaran resiko yang mau kita terima ya. Fungsinya untuk seperti itu. Oke. Yang ini misalnya yang penurunan kemarin udah jatuh di 50% nih, gitu ya. Kira-kira jatuhnya 50%. Ada kemungkinan nggak nanti bisa nguji ke level 50? Ya mungkin saja, ya. Mungkin saja. Tetapi kalau dari ekstensi yang kita lihat di sini, untuk emas sendiri bisa perpanjangan ke 061.8 kira-kira di sekitar 1828. Yang secara teknikal saya melihat bahwa itu adalah harga pembukaan tahun ini ya, di sekitar bulan Januari. Di sini ya. Jadi make sense kalau penurunan itu bisa menguji level ini nantinya ya. Jadi tergantung dari perkembangan kedinamisan pasar yang berkembang nanti. Oke deh teman-teman, saya pikir karena nggak ada yang bertanya lagi, kita sudahi saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita tutup ya sesi kita untuk Fibonacci retracement. Dan untuk Fibonacci yang lain tentu saja masih ada Fibonacci
time zone itu juga bagus dalam menentukan kapan sih suatu saat nanti akan ada potensi untuk berbalik arah. Biasanya menggunakan time zone, yaitu Fibonacci yang secara time zone itu secara periode waktu ya, menggunakan titik-titik reversal. Kemudian juga Fibonacci secara diagonal atau dalam bentuk channel itu juga bisa. Tapi kemungkinan besar itu jarang digunakan. Jadi yang kebanyakan digunakan tuh Fibonacci retracement, Fibonacci ekspansi, kemudian Fibonacci fan itu juga masih digunakan ya. Fibonacci fan itu kipas ya, Fibonacci kipas. Oke, jadi ya menurut saya sih itu sebagai alat bantu ya, sebagai alat mistar ya. Jadi ya kita bisa sesuaikan dengan model strategi kita dalam penerapannya, itu boleh sekali. Gitu ya, boleh sekali. Oke, teman-teman, demikian pertemuan kita pada hari ini. Dan kita akan berjumpa pada hari Kamis dalam materi yang lain tentunya. Jadi saya pikir cukup sekian untuk yang hari ini. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk terus mengikuti webinar kita karena kita akan webinar sepanjang tahun ini sampai selesai ya teman-teman. Dan untuk webinar-webinar sebelumnya yang belum sempat ikut, barangkali nanti bisa dilihat di kanal YouTube saya di Forex Energy. Di situ bisa dilihat. Dan untuk video-video yang belum sempat saya upload, nanti saya akan upayakan untuk upload kembali. Ada beberapa seri yang belum saya upload ya. Oke, terima kasih buat atensinya teman-teman. Sampai jumpa dan bye-bye.